Mari kita renungkan kisah tentang kita. Jika suatu saat, entah pada usia berapa, buku kisah kita sudah ditutup oleh Allah Tuhan Sang Maha Pencipta, apakah cerita di dalamnya adalah cerita baik atau cerita di dalamnya adalah cerita buruk? Sampai usia 8 tahun speech delay di Indonesia, berapa orang tua yang sangat malu dan rendah diri ketika dikaruniai putra putri atau cucu yang speech delay, lambat bicara. Baru saja ditetapkan sebagai salah satu profesor kulit hitam termuda di mana di Cambridge University. Kisah mendidik dan melejitkan potensi anak yang terkaruniai keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan menjelang Ramadan, kisah apa yang sedang kita tulis di dalam buku kisah kita. Mau bagaimanapun tetangga sebelah kiri kanan kita tetap harus mengenal mereka. Mau mereka tidak menyapa kita, mau mereka tidak mengaku dan lain sebagainya, tetap mereka adalah saudara kita yang paling dekat. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi nih di video tentang catatan harianku. Nah, karena pada hari ini kita mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan arisan RT per blok dan bertepatan sekali nih dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita tidak hanya berkumpul mengocok arisan saja. Selain menikmati hidangan bersama, sekalian kita sambil bermaaf-maafan menyambut bulan suci Ramadan. Dan yang spesial, hari ini kita ada sharing session bersama Ibu Dr. Rida Hesti Ratnasari MSI yang bertema tentang perenungan bagaimana kisah yang akan kita buat untuk kehidupan kita sendiri ke depan. Simak videonya ya. Kapan buku kisah tentang kita ditutup? Pada saat ajal menjemput. Ketika buku tentang kisah kita ditutup, yang menjadikan kisah adalah orang yang sesudah kita. Kita sudah terbujur kaku, semua punya catatan tentang kita. Saya ingin berkisah tentang, seorang dengan profesi dokter wafat hari Jumat yang lalu. Beliau qadarullah harus menghadapi kanker payudara. Sudah dokter, sangat betul menjaga dengan baik nutrisinya, sangat tahu gizi, tetapi qadarullah tetap Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Kisahnya ditutup hari Jumat lalu, persis saya takziah dan wafat di hari yang baik. Ternyata ketika di search ada puisinya yang rilis tahun 2018 tentang perempuan. Makin panjang kisah tentang beliau, bahwa beliau pernah berbagi untuk perempuan Indonesia dan puisinya itu menerima hadiah dari sebuah kompetisi internasional. Tapi kisah dari dan tentang dokter tersebut, almarhumah Allahumma firlaha, menjadi kisah bagi semua orang yang sangat harum. Mari kita renungkan kisah tentang kita. Jika suatu saat, entah pada usia berapa, buku kisah kita sudah ditutup oleh Allah Tuhan Sang Maha Pencipta, apakah cerita di dalamnya adalah cerita baik atau cerita di dalamnya adalah cerita buruk, atau kisah di dalamnya penuh dengan caci maki semua yang membenci, atau kisah di dalamnya adalah pujian bagi mereka yang merasa bahwa kita adalah orang baik. Kita sedang menyusun kisah kita, ya. Kalau bagi adik-adik, kisah selalu membuat penanaman karakter lebih mudah. Adik-adik, kalau mereka mendengar kisah seekor gajah, kisah itu paling mudah untuk mendidik dan menanamkan sesuatu pada usia berapapun, bahkan androgalgi.
pada usia dewasa, mengajari orang dewasa dengan berkisah. Saya biasanya cerita tentang gajah kecil itu dari anak nomor 1 sampai anak nomor 7. Setiap tidur, menjelang tidur, hampir tidak ada kisah yang berulang, karena gajah itu karakternya sangat kaya raya yang bisa kita angkat. Suatu ketika gajah ingin masuk sekolah bersama Jihan dan Dara, tapi karena pangkatnya terlalu besar tidak bisa masuk ke dalam pintu kelas. Kecil pun menangis, dia iri hati, ingin badannya diperkecil. Padahal ujung akhirnya kita ingin berkisah bahwa kita tidak boleh iri dan dengki. Ada yang kecil semeter tak sampai seperti saya, ada yang kutilang dasi, kurus tinggi langsing seperti Mama Dara yang bagus banget ala model Pragawati. Tetapi kita semua punya dan menyusun kisah kita sendiri dan menanamkannya kepada anak-anak tanpa merasa dihakimi, tanpa merasa digurui. Orang dewasa pun nyaman mendengarkan kisah, ya. Ketika kita berkisah dari waktu ke waktu, tidak satu pun merasa dihakimi, tidak satu pun merasa disudutkan, tidak satu pun merasa dihukum dengan kisah itu. Tapi dengan berkisah tentang orang di sini atau di luar sana, kita mendapatkan petikan pelajaran, lesson learned. Kalau kita dikaruniai anak atau cucu yang mungkin seperti teman kita, salah satu guru besar yang dinobatkan sebagai profesor termuda di Cambridge, sejarahnya sampai usia 8 tahun speech delay, tidak bisa bicara sampai umur 8 tahun, Bu. Di Indonesia, berapa orang tua yang sangat malu dan rendah diri ketika dikaruniai putra putri atau cucu yang speech delay, lambat bicara. Usia 8 tahun baru bisa berbicara, maka baru belajar menulis umur 8, begitu mulai bicara, sampai 11 tahun belajar membaca dan menulis. Baru saja ditetapkan sebagai salah satu profesor kulit hitam termuda di mana di Cambridge University. Betapa orang tuanya cukup sabar, kita mungkin nenek cucunya, nenek kakeknya sabar menghadapi karunia apapun pada anak cucu, dan kisahnya dibukukan sebagai kisah baik oleh dunia. Kisah mendidik dan melejitkan potensi anak, melejitkan potensi cucu yang terkaruniai keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan menjelang Ramadan, kisah apa yang sedang kita tulis di dalam buku kisah kita. Dan apakah Ramadan kita tahun ini akan lebih baik dari Ramadan kita tahun lalu? Kita sudah melewati Ramadan berapa tahun? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, silakan. Ada yang melewati Ramadan 50 tahun, Bunda? 60 tahun? Baru 23 tahun? 17 tahun? Kita melewati Ramadan puluhan tahun. Sudahkah kita mencatat bahwa Ramadan demi Ramadan kita menjadi lebih baik, dan lebih baik? Ataukah kebaikan kita terkumpul di bulan Ramadan lalu habis di bulan Syawal? Seringkali Ramadan kita lagi baik-baiknya, ya, lagi manis-manisnya, lagi solehanya, lalu terdegradasi di bulan Syawal sampai Ramadan berikutnya. Tapi tahun ini tidak. Kita akan menjadi lebih baik pada Ramadan tahun ini dan terus menambah kebaikan kita hingga akhir hayat. Semoga pada waktu malaikat maut menjemput kita, kita sudah terbiasa dengan menjadi lebih baik. Maka pada saat itu kondisi kita adalah keadaan yang terbaik, husnul khotimah, akhir yang baik. Karena kebaikan kita sudah kita tabung dari waktu ke waktu. Kita tidak ingin ada keburukan sedikit saja dari waktu yang Allah anugerahkan pada kita. Kita jaga buku kisah kita. Semoga kita tutup dengan ending yang baik. Maka semua orang akan berbicara, siapa Rida pada waktu kisahnya ditutup, siapa Ibu Firta ketika kisahnya ditutup, siapa Bu Eva ketika kisahnya ditutup. Semua akan berbicara tentang kita, baik yang kita kenal, yang kita tidak kenal, yang berada di dekat kita, yang jauh dari kita. Siapa Bu Iin, siapa kita semua, Bu Anissa, ketika kisah kita ditutup. Dan semua akan berbicara tentang kebenciannya, tentang keterkesanannya, tentang
sakit hatinya. Maka menjelang Ramadan ini mari kita saling merelakan. Mudah-mudahan jika di antara kita ada luka sedikit saja yang tersimpan di dalam hati kita, mungkin oleh kisah, ucapan, perbuatan maupun yang kata-kata yang tak sengaja, maka mari kita sebut seluruh warga Casablanca sudah kita maafkan. Jadi kita membuka pintu maaf dan semoga Allah membukakan ampunan kepada kita semua. Karena sesungguhnya surga itu dikaruniakan kepada mereka-mereka siapa saja yang mereka senantiasa menahan marah, kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Jadi dua ya yang memudahkan kita memasuki surganya, kita memaafkan manusia dan kita menahan marahnya. Bukan tak boleh marah, tetapi kita memilih cara marah yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tuntunan kita. Ya, jadi itu sharingnya tentang kisah. Mari kita jadikan semua kisah baik yang diizinkan untuk kita ketahui sebagai lesson learned, dan mari kita jauhi semua kisah buruk untuk tidak kita tiru sedikit pun. Kita sedang menyusun kisah untuk kita sendiri. Mudah-mudahan buku kisah kita dibaca sebagai kisah baik oleh siapapun yang dekat di Casablanca maupun yang jauh dari Casablanca, yang berjumpa secara virtual maupun yang berjumpa secara luring. Semua mereka mudah-mudahan mencatat kita sebagai orang baik, insya Allah. Amin. Itu saja sharing hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf sekeluarga mewakili G4, mungkin juga mewakili Blok G dan H sebagai penyelenggara arisan ini. Mohon dimaafkan dengan maaf yang setulus-tulusnya jika tidak boleh ikut. Siapakah nama ketua PKK RT 06 RW 01? Harus nama lengkap ya? Nama lengkap panggilan aja. Nama panggilan. Siap? Siap. Nama Rana duluan. Oh iya. Siapa Bu? Ibu. Ya. 100 berarti monggo diterima. Nanti Bu RT yang menyerahkan. Nama Bu RT yang disebut. Dua lagi. Bu RT berkenan membuat pertanyaan? Luar biasa sekali di sharing sessionnya. Kami cukup menyimak. Saya tahu ibu-ibu semua tadi menyimak ya ibu-ibu ya tentang kisah, tentang sebenarnya itu kisah masing-masing diri kita ya ibu-ibu ya. Kalau Bu Nida tadi menyampaikan bahwa ini kisah kita, pasti ibu-ibu akan merasa bahwa kisah saya seperti apa. Betul nggak ibu-ibu? Pasti berpikirnya nggak ke orang lain, tetapi ke diri kita sendiri. Sama, saya juga membayangkan seperti itu. Kisahku seperti apa ya, yang sudah saya torehkan selama hidup kita sampai hari ini itu apa? Semua kisah sudah tertulis di buku kita masing-masing. Nah, ini pertanyaan saya, nanti saya kembalikan Bu Rida yang akan menilai. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari sharing session dari kisah Bu Rida tadi? Silakan ibu-ibu. Tadi saya bisa menilai kita harus introspeksi diri kita sendiri selama ini seperti apa. Terima kasih. Ya. 100 juta untuk Ibu yang lihat ya, siapa yang duluan gitu ya. Siapa nama ibu-ibu ya, nama ibu-ibunya ini. Nama ibunya ya, ibu istrinya ya. Siapa nama ibu sebelah kiri rumah Anda? Siapa? Ayo. Sebelah kiri rumah, sebelah kiri. Ada hadiah. Ayo siapa? Iya. Yeay. Ada nama lengkap, ada nama lengkap. Lengkapnya. Lengkap, tidak boleh nama panggilan. Ayo. Ratasari. Ayo, gimana? Aku serahkan kepada Bu Rida yang punya nama.
sebelah kiri kanan kita tetap harus mengenal mereka. Mau mereka tidak menyapa kita, mau mereka tidak mengaku dan lain sebagainya, ya tetap mereka adalah saudara kita yang paling dekat. Itu ya Ibu. Nanti berikutnya pertanyaannya sama. Jadi kalau ibu nanti pulang dari sini silakan datang ke tetangga kiri kanannya, nanyakan siapa namanya. Iya, sekalian. Nah, itulah tadi sharing session, makan bersama, dan pembagian door prize. Jadi di sini kita tidak hanya sekedar datang, berkumpul, dan makan bersama saja, ataupun hanya mengocok arisan. Tetapi di sini kita bisa berbagi ilmu bermanfaat. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini kita dapat mempererat tali silaturahmi. Baiklah, terima kasih buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kalau suka videonya klik like-nya, jangan lupa nyalain tombol notifikasinya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan menjelang bulan suci Ramadan ini, saya beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.